Pagi, Bapak Ibu sekalian Tuhan, mari sama-sama kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pada saat ini kami syukur terima kasih karena Engkau menemukan kami pagi hari ini. Sebelum kami menaikkan doa-doa kami juga mendengar firman-Mu dan sebentar kami berjalan kudus. Engkau itu semangat kami, Roh Kudus yang berbicara kepada setiap kami dan memberi kami pengertian akan firman-Mu untuk kami praktekannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Tuhan. Pagi hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan, yaitu Tuhan melihat hati. Nah, tentu kita sama-sama sudah pernah mendengar ya ayat ini juga. Kita mau sama-sama pelajari, kita baca dalam kitab 1 Samuel 16 ayat ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ternyata di sini kita bisa melihat ya bahwa Tuhan berkata bahwa jangan pandang ya parasnya atau perawakan yang tinggi ya, karena Tuhan telah menolak. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kita sama-sama tahu kisah ini adalah bagaimana waktu itu Tuhan mengutus Samuel untuk ke rumah ya, yaitu Isai ya, karena di situ ada anak Isai yang akan Tuhan pilih, Tuhan angkat untuk menjadi raja saat itu ya. Nah, ketika itu Samuel datang dan di situ Isai dia menunjukkan anak-anaknya ya, yang di sini yang ditunjukkan adalah salah satunya adalah Eliab ya. Nah, Eliab ini kelihatannya ya tinggi besar ya, karena dibilang jangan pandang parasnya perawakan yang tinggi ya. Nah, Samuel berpikir ini nih ya yang mungkin cocok jadi raja gitu ya, yang ini orang yang diurapi Tuhan, Samuel pikir ya, yang akan diurapi Tuhan. Tapi Tuhan bilang di sini jangan pandang penampilannya ya, manusia melihat apa yang di mata, tapi Tuhan melihat hati. Lalu di situ ditunjukkan lagi anak-anaknya yang lain ya, baik itu Aminadab juga Syama, tetapi bukan itu yang Tuhan kehendaki. Nah, ternyata saudara ya, akhirnya Samuel bertanya apakah masih ada yang lain. Ternyata masih ada, kata Isai, yaitu yang bungsu itu Daud ya. Nah, ternyata Daud walaupun masih sangat muda, pipinya kemerahan ya. Nah, Daud waktu itu sudah mengembalakan kambing domba. Disitulah ternyata Tuhan memilih Daud ya. Jadi kalau saya melihat Tuhan itu jatuh hatinya ya kepada Daud ya. Tuhan memilih Daud itu ya, itu karena Tuhan pasti melihat hatinya Daud ya. Karena tadi Tuhan bilang Tuhan melihat hati. Nah, di sini sesuai kasih dalam Tuhan ya. Jadi ketika Tuhan memilih kita, memakai kita, Tuhan juga melihat ya tentunya hati kita. Karena itu kita sangat penting sekali dalam hidup setiap kita juga, saudara kasih Tuhan, untuk kita selalu menjaga hati kita ya. Itulah Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena di surga terpancar kehidupan. Tuhan mau ya hati kita ini adalah hati yang benar ya, hati yang tulus, hati yang kudus, hati yang penuh kasih ya. Tuhan mau memakai kita ya, tapi tentunya bagian kita adalah bagaimana kita terus ya menjaga hati kita. Nah, di sini kita bisa melihat ya, Tuhan memilih Daud ya, karena Tuhan melihat hati Daud. Nah, kalau kita lihat sudah dikasihan Tuhan ya dalam hidup Daud ini ya, jadi Tuhan bukan melihat orang itu dari kepintarannya, kepandaiannya, oh ya kalau dia dudukannya tinggi atau ya baru dipakai atau apa ya, kepintarannya dan sebagainya. Tapi pilihan Tuhan jatuh kepada hati ya. Nah, di situ ya. Nah, di sini karena anak-anak Daud ini anaknya Isa ini, beberapa orang itu disodorkan ya apakah ini akan diurapi, tapi Tuhan menolak ya. Nah, Tuhan memilihnya Daud. Nah, kalau kita baca lagi dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat 21, di sini Mazmur pasal 25 ayat 21, ternyata Daud itu sudah mempunyai satu prinsip hidup ya saat itu. Di sini kan Mazmur 25 ayat 21, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku,
sebab aku menanti-nantikan engkau. Ya, ternyata Daud itu mengedepankan, ya, dikatakan ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku. Nah, inilah yang Tuhan memilih Daud, ya. Karena Daud itu berkata ketulusan dan kejujuran itu yang kiranya mengawal aku. Jadi yang di depannya dia ini adalah dia selalu mau ketulusan dan yang mengawal dia selalu dalam hidupnya. Dan di sini dikatakan ternyata kuncinya Daud bisa hidup dalam ketulusan, kejujuran itu yaitu adalah sebab aku menanti-nantikan engkau. Nah, ternyata ini kuncinya, ya. Daud ini punya keintiman dengan Tuhan. Hanya kita bisa melihat dia bisa menulis 150 pasal dan itu isinya semua itu rata-rata keintiman, ya, pujian, penyembahan, ya, perenungan firman. Mazmur 119 itu yang paling banyak setelah ayatnya itu tentang kecintaan dia sama firman Tuhan, ya. Doa, pujian, penyembahan, firman Tuhan semuanya, ya. Bahkan dalam kondisi apapun, dalam tertekan apapun dia terus mencari Tuhan. Nah, ini saudara kuncinya. Ternyata saudara, ya, di sini kita bisa melihat juga bahwa kalau kita mau hidup mengedepankan ketulusan, hati yang tulus, jujur, ya. Jadi di sini bicara hati ini, ya saudara, ya. Tuhan melihat hati, ya, motivasi kita, ya, hati kita ini yang menjadi dasar, saudara, ya, karena kita melihat, ya, tentu banyak orang yang dan kita pun kalau menjaga kita ada di situ, ya. Dalam kita melakukan apapun juga, ya, apakah kita lakukan itu dengan tulus karena kita mengasihi Tuhan atau ada motivasi yang lain, ya. Nah, di situ, ya, dan Tuhan itu melihat hati kita, saudara. Nah, walaupun kita pelayanan, kerja dan sebagainya, ya, apapun, tapi Tuhan tetap melihat hati kita, gitu. Apakah kita melakukan ini tulus, ya, untuk Tuhan atau ada motivasi-motivasi lain, gitu, ya. Nah, tapi saya percaya kita di sini selalu juga mau, ya, meneladani Daud, yaitu ketulusan dan kejujuran itu selalu mengawali kita, ya. Dan di sini dikatakan Daud itu ternyata kuncinya adalah sebab aku menanti-nantikan engkau. Ternyata kuncinya itu Daud itu punya keintiman dengan Tuhan. Nah, karena itu di sini kalian Tuhan, kalau kita mau hidup dalam ketulusan, kejujuran, hati kita ini tulus, ya, karena kita ini melakukan sesuatu karena kita mengasihi Tuhan, ya. Nah, maka di situ itu nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri, ya, karena godaan-godaan itu bisa saja, ya, pikiran atau apapun menyerang hati kita. Hati itu berhubungan pikiran, ya. Tapi di sini kita mempunyai yang pertama keintiman dengan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, karena disitulah ketika menantikan Tuhan ada kasih karunia, ya. Makanya Tuhan juga kasih karunia untuk kita bisa hidup dengan hati yang tulus, ya, dengan ketulusan hati yang benar di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan juga bilang, ya, Mazmur 26:1, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan, sebab roh menurut tapi daging lemah. Kan itu kita bicara keintiman, ya. Nah, menanti-nantikan Tuhan bicara doa, pujian, penyembahan, dan juga kita mendengar, kita merenungkan firman, ya. Kita mendengar Tuhan bicara dengan firman Tuhan itu yang juga terus menguasai pikiran kita. Nah, kalau kita baca lagi dalam kitab Mazmur 26 di sini, ya, Mazmur 26 di sini juga ayat yang kedua sampai ketiga, ya, ini juga menjadi doa Daud, ya. Ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Ternyata Daud ini luar biasa, ya. Dia minta Tuhan uji dia, ya. Jadi itu, ya, Tuhan ini luar biasa. Jadi dia minta Tuhan uji aku, Tuhan, ya, dan cobalah aku. Lalu dia minta Tuhan selidiki hak batinku dan hatiku, ya. Jadi dia minta Tuhan selidiki, ya. Ya, kita juga perlu nih doa Tuhan, ya, setiap malam atau biasanya atau mungkin hanya pas bukan malam tapi mulai pagi hari, ya, siang malam kita minta Tuhan menyelidiki hati kita, ya. Ada nggak yang nggak beres dalam hati kita, ya. Nah, jadi saudara, ini Daud itu ternyata dia selalu minta Tuhan selidiki hati batinku, bahkan dia bersedia diuji, dicoba, ya, supaya dia pengen tahu ini dia hatinya udah benar belum hatinya ini, ya, saudara, ya. Nah, di sini dikatakan apa? Ternyata sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Nah, ternyata ini, ya, saudara, yang juga menjadi dasar Daud, ya, keintimannya dengan Tuhan ini yang selalu dia jaga, ya, dan dikatakan mataku tertuju pada kasih setiamu. Ternyata
yang buat Daud juga bisa menjaga hatinya sebab untuk tulus di hadapan Tuhan itu adalah juga dia tertuju pada kasih setia Tuhan. Padahal Daud itu belum melihat Yesus mati di kayu salib ya, tapi dia udah benar-benar merenungkan kasih setia Tuhan, betapa Allah itu setia, mengasihi dia dengan setia. Itu adalah keintiman dia. Karena itu kita juga bisa di sini untuk kita menjaga hati kita ya, kita terus merenungkan ya, kasih Bapa dalam korban Yesus ya. Allah menunjukkan kasih kepada kita oleh karena Yesus telah mati untuk kita masih berdosa. Kita merenungkan ya, kasih Allah dalam korban Yesus, kasih Bapa dalam korban Yesus itulah kita sangat berharga, kita sangat dicintai, sangat dikasihi ya, sehingga di situ kita bisa melakukan segala sesuatu itu bukan ingin dipuji, dihargai atau apapun, tapi karena Tuhan yang telah mengasihi kita ya. Kita nggak pernah bisa balas kasih Tuhan, tapi apa yang kita lakukan itulah ekspresi cinta kita kepada Tuhan. Nah itu yang juga ternyata Daud juga melakukan hal ini ya, makanya tertuju pada kesetiaan Tuhan, dan aku hidup dalam kebenaran dan juga kebenaran firman Tuhan ya. Jadi inilah hidup dalam kebenaran ya, kebenaranmu, kebenaran Tuhan itu, kebenaran itu adalah bicara firman Tuhan ya, firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi di sini mari sama-sama kita juga ya, kita mau terus ya untuk menjaga hati kita terus mau merenungkan ya kasih Allah, kasih Bapa dalam korban Yesus buat kita sangat dicintai dan dikasih, dan kita juga mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam kebenaran firman Tuhan itu yang selalu, karena itu kita jaga hati pikiran kita supaya tidak tercemar dengan hal-hal dunia ya, apapun yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita mau ya terus ya bangun keintiman pribadi kita dengan Tuhan, juga di dalam doa-doa kita ya, pujian penyembahan kita, dan juga untuk kita juga menjaga hati kita supaya terus tulus di hadapan Tuhan ya. Kita nggak bisa sendiri, di samping kita tentu punya keintiman pribadi yang pertama dengan Tuhan, yang kedua adalah kita tetap harus ada di dalam komunitas ya. Dan kitab Yakobus pasal ke-5 ayat 16 ini tidak asing lagi ya, kita sama-sama tahu ayat ini. Kita baca lagi dalam kitab Yakobus 5 dalam kitab Yakobus pasal yang kelima ayatnya ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah di sini Tuhan mengajar kita juga, yaitu kita harus saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Kemarin dalam ibadah saya juga dengan ketika apa yang disampaikan oleh Pak Ibu, ternyata banyak yang ikut Kriasyati, tapi banyak yang sudah tidak ada di situ, tidak ada ya mungkin berjatuhan atau apa ya, tapi di sini ya itu memang berjaga-jaga, bukannya di pelayanan di situ di Kriasyati sebagai pelayanan ya, kita bisa melihat banyak orang juga akhirnya jatuh ya atau terhilang. Nah karena itu di sini sekarang kita tetap harus hidup dalam komunitas juga, untuk kita selalu menjaga hati kita ya, supaya hati kita tetap hati yang benar, hati yang penuh kasih, hati yang kudus, hati yang tulus ini ya. Nah kita juga harus saling mengaku dosa dan saling mendoakan ya, kita jangan malu untuk kita terbuka mengakui dosa kita, untuk kita didoakan supaya ketika kita gagal kita bangkit lagi ya, atau ketika kita ada baru godaan, kita didoakan sehingga tidak jadi ya kita jatuh dalam dosa ya. Itulah pentingnya kita hidup dalam komunitas ya. Nah jadi saudara kasih Tuhan, nah ini sangat penting. Tapi kalaupun kita sampai jatuh, kita terbuka. Tapi yang bagus itu adalah ketika itu masih godaan ya, kita bisa terbuka ya dengan komunitas kita percaya, itu kita didoakan saudara ya, sehingga kita dicegah untuk tidak jatuh di situ ya. Nah karena itu di sini kita mau sama-sama praktekkan untuk kita menjaga hati kita. Yang pertama keintiman kita secara pribadi dengan Tuhan, yang kita bangun dalam doa, pujian, penyembahan, kita merenungkan kasih Tuhan, pengorbanannya, firman-Nya kita renungkan, dan juga kita mau ya di dalam komunitas ini kita benar-benar saling terbuka, dan tentunya komunitas menjaga rahasia untuk kita didoakan sehingga kita tetap bisa menjaga hati kita tulus kudus ya di hadapan Tuhan ya. Nah karena itu di sini suka serang Tuhan, kita mau sama-sama juga, mari sama-sama kita mau terus ya menjaga hati kita ini saudara, kita mau itu dalam ketulusan, hati yang benar di hadapan Tuhan. Kita mau terus ya
Tuhan pakai kita, karena Tuhan itu melihat hati, gitu ya. Tuhan bukan melihat kepandaian apa segala macam, tapi hati kita yang menjadi kunci untuk kita bisa terus dipakai Tuhan, saudara. Ya, kita mari sama-sama kita juga terus ya, seperti Daud ya, kita mau menyelidiki hati kita selalu, batin kita ini ya, apakah hati kita, mata kita ini tertuju kepada Tuhan, kita memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan, hati yang penuh kasih ya. Kita mau sama-sama terus menjaganya dan siap kita. Mari kita sama-sama berdoa dan terima kasih Tuhan Yesus, kami syukur pagi hari ini bisa dengan tubuh dan darah Yesus, dan biarlah Roh Kudus ingatkan kami untuk kami terus merenungkan betapa Engkau yang sangat mengasihi kami, sehingga hati kami selalu bersyukur, bersuka cita Tuhan, karena kasih pengorbanan-Mu, kasih yang luar biasa kami, sehingga apapun kami lakukan karena kami mengasihi Engkau Tuhan, sehingga kami melakukannya dengan juga hati yang tidak bersungut-sungut mengeluh, selalu berkorban, bersuka cita karena kasih, bukan karena motivasi apapun, tapi karena Engkau yang telah mengasihi kami dan ingatkan kami hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami jaga hati kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Jadilah dan hidup siap kami, Roh Kudus pimpin hidup kami, untuk kami selalu menjaga hati kami hidup dalam ketulusan, hidup dalam hati yang benar, penuh kasih Tuhan, hati yang kudus. Jadilah sehingga Tuhan Engkau juga bisa bekerja leluasa dalam hidup setiap kami Tuhan, karena Engkau melihat hati kami Tuhan. Kalau ada hal yang tak beres dalam hati kami, Roh Kudus ingetin untuk kami membuangnya yang tidak beres ini, untuk kami hidup dalam pertobatan dalam hati kami, dalam hati kami. Jadilah dan dari hati ini akan terekspresi perasaan, perkataan, perilaku kami, dan kami percaya ketika kami menjaga hati kami juga akan bertumbuh serupa dengan Engkau Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan